Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah hubungan serangga dengan penyakit tanaman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan dan menjelaskan terkait sebuah studi kasus tentang nematoda. Tanah yang ada di sekitar kita, di dalamnya terdapat berbagai macam makhluk hidup. Ketika tanah kita ambil lalu kita pisahkan jasad hidup dengan air, di antara jasad unik yang ada terdapat binatang yang memanjang seperti cacing. Itulah yang disebut sebagai nematoda. Menurut Dobkin 1991, nematoda berasal dari kata Yunani yang artinya benang. Nematoda berbentuk memanjang seperti tabung dan juga kadang seperti kumparan dan dapat bergerak seperti ular. Nematoda dapat hidup di dalam air, baik itu air laut maupun air tawar. Selain itu, nematoda dapat hidup di dalam tanah dan dapat hidup di dalam jaringan jasad hidup yang berair. Film nematoda secara peringkat berada di urutan kedua setelah serangga, jika didasarkan dengan keanekaragaman jenisnya. Nematoda telah dikenal sejak zaman manusia purba sebagai parasit manusia. Namun, ketika mikroskop yang lebih baik telah ditemukan dan para ahli hewan pada abad ke-19 mengeksplorasikan makhluk hidup secara luas, maka nematoda juga dilupakan. Racaya 2008 mengatakan nematoda berbentuk seperti cacing kecil. Panjang dari nematoda sekitar 200 hingga 1000 mikron. 1000 mikron sekitar 1 mm. Namun ada beberapa jenis yang panjangnya sekitar 1 cm. Nematoda dapat hidup di dalam maupun di atas tanah. Ada juga nematoda yang dapat hidup di dalam tanaman atau biasa disebut sebagai endoparasit. Dan nematoda yang berada di luar tanaman atau hidup di luar tanaman disebut sebagai eksoparasit. Jenis nematoda sapropit sangat menguntungkan karena dapat mempercepat proses tanaman yang telah mati menjadi tanah. Ada juga nematoda parasit, khususnya parasit bagi tanaman. Nematoda parasit sangat merugikan karena mengakibatkan kerusakan pada tanaman dan juga membuat hasil produksi menjadi menurun sehingga merugikan bagi petani itu sendiri. Permasalahannya, nematoda parasit tanaman dapat menyebabkan kerusakan hampir mencapai 100%. Hal ini akan menyebabkan tanaman puso dan petani menjadi gagal panen. Nematoda yang menyebabkan kerusakan pada tanaman hampir semuanya hidup di dalam tanah, baik yang hidup bebas di dalam tanah bagian luar, akar, dan batang di dalam tanah. Bahkan ada beberapa parasit yang hidupnya bersifat menetap di dalam akar dan juga batang. Meliodogene sp merupakan salah satu jenis nematoda parasit pada tanaman. Nematoda ini memiliki jangkauan inang yang sangat beragam, sehingga dapat ditemukan pada beberapa tanaman penting dalam pertanian. Kerugian yang telah ditimbulkan oleh nematoda ini sangatlah besar. Banyak hasil tanaman pertanian rusak, mati, dan hasil panen menurun drastis. Untuk dapat mengurangi dan menanggulangi kerusakan yang ditimbulkan oleh jenis nematoda ini, diperlukan sebuah penelitian tentang morfologi dan juga anatomi tubuh, siklus hidup, musuh alami, dan lain-lain, serta penanggulangan di waktu yang mendatang. Kita perlu untuk mengetahui serta mengidentifikasi proses tahapan siklus hidup nematoda, khususnya jenis Meliodogene sp, parasit yang berada di dalam akar dan juga tanaman pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andriani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan cara nematoda menyerang akar dan pengaruhnya terhadap tanaman. Nematoda adalah mikroorganisme yang berbentuk cacing, bentuk tubuhnya bilateral simetris, dan spesiesnya bersifat parasit. Pada tumbuhan berukuran sangat kecil, yaitu antara 300 sampai 1000 mikro. Panjangnya sampai 4 mm dan lebarnya 15 sampai 35 mikron. Karena ukurannya yang sangat kecil ini menyebabkan nematoda tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, akan tetapi hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Selanjutnya, cara nematoda menyerang akar dan pengaruhnya pada tanaman. Nematoda yang menyerang akar tanaman hingga dapat menimbulkan kerusakan mekanis. Nematoda yang menyebabkan kerusakan hampir semuanya hidup di dalam tanah, baik yang hidup bebas di dalam tanah bagian luar
akar, dan batang. Di dalam tanah bahkan ada beberapa parasit yang hidupnya bersifat menetap di dalam akar dan batang. Konsentrasi hidup nematoda lebih besar terdapat di dalam perakaran tumbuhan inang, terutama disebabkan oleh laju reproduksinya yang lebih cepat karena tersedianya makanan yang cukup dan tertariknya nematoda oleh zat yang dilepaskan dalam rizofir. Awalnya telur nematoda diletakkan pada akar-akar tumbuhan di dalam tanah yang kemudian telur akan berkembang menjadi larva dan nematoda dewasa. Berkumpulnya populasi nematoda di sekitar perakaran ini mendorong nematoda menyerang akar dengan jalan menusuk dinding sel. Nematoda dewasa terus-menerus bergerak dan menetap di sekitar akar. Dalam gerakan-gerakan tersebut, nematoda menggigit dan menginjeksikan air ludah pada bagian akar tumbuhan, sehingga menyebabkan sel tumbuhan menjadi rusak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Yakub dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala serangan dari nematoda. Gejala serangan dari nematoda dapat dibagi atas 2 kelompok, yaitu yang pertama, gejala serangan di atas permukaan tanah dan gejala serangan di bawah permukaan tanah. Gejala serangan di atas permukaan tanah dapat ditandai dengan yang pertama, tunas mati, batang dan daun mengkerut, puru pada biji, nekrosis, bercak dan luka pada daun, serta puru pada daun. Yang kedua yaitu gejala di bawah permukaan tanah. Gejala di bawah permukaan tanah dapat ditandai dengan puru akar, busuk, nekrosis pada permukaan, luka, percabangan akar yang berlebihan, serta luka atau kematian pada ujung akar. Saya Ripka Latipadina dengan stambuk 180110140032 akan menjelaskan tentang hubungan nematoda dengan patogen lain. Dengan ini saya akan menjelaskan dengan menetapnya nematoda dalam akar secara tidak langsung dapat menimbulkan luka mekanik pada akar. Di samping itu dapat menjadi tempat berkumpulnya banyak spora jamur, patogen, dan bakteri yang siap masuk ke dalam jaringan. Walaupun nematoda itu sendiri dapat menjadi penyebab penyakit, nematoda juga terus-menerus dikelilingi oleh jamur dan bakteri yang banyak menjadi penyebab penyakit. Nematoda juga terus-menerus dikelilingi oleh jamur dan bakteri yang banyak menjadi penyebab penyakit tumbuhan. Nematoda yang menyerang biji nematoda yang menyerang umbi pada wortel, di mana dalam satu umbi ditemukan ratusan nematoda. Kombinasi nematoda patogen ini menghasilkan kerusakan yang jauh lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan apabila keadaan patogen tersebut menyerang sendiri-sendiri. Telah diketahui kombinasi nematoda jamur fusarium pada beberapa tumbuhan dapat meningkatkan persentase serangannya apabila tumbuhan tersebut diinfeksi nematoda puru akar, luka akar, layu verticillium, dumping ophitium, dan busuk akar isobactonia. Kerusakan lebih besar lagi apabila tanaman yang diserang bersifat rentang, karena tanaman yang bersifat tahan terhadap jamur dan bakteri akan tetap terinfeksi oleh jamur tersebut setelah sebelumnya diinfeksi oleh nematoda. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengendalian untuk nematoda. Nah, untuk mengendalikan nematoda parasit pada tanaman, ada berbagai upaya yang bisa kita lakukan. Nah, saat ini juga diketahui ada beberapa tanaman yang bisa dijadikan sebagai pengendalian untuk nematoda. Nah, salah satu contohnya yaitu tanaman kenikir atau yang biasa disebut dengan tagetes. Nah, tanaman ini bersifat racun bagi parasit nematoda. Nah, tanaman kenikir ini ditanam sebagai tanaman sela atau ditanam dengan atau dalam rotasi pada tanaman sayuran. Nah, jadi tanaman kenikir ini mampu untuk mencegah
menetasnya telur dari si nematoda purwakarini atau Meloidogines. Nah, selain menggunakan tanaman kenikir ini, kita juga bisa menggunakan nematisida. Nah, contoh dari pestisida atau nematisida kimianya yaitu ada Furadan 3G, Rocap, atau yang lain-lainnya. Nah, jadi penggunaan nematisida ini dilakukan sebelum tanam maupun saat setelah tanam. Nah, itulah tadi cara pengendalian nematoda baik dari segi menggunakan tanaman seperti kenikir dan juga pengendalian kimia. Namun untuk secara optimal kita juga harus memadukan penggunaan dari pestisida ataupun nematisida dengan varietas tanam, varietas yang tahan, rotasi tanam, dan juga predator ataupun menggunakan jamur parasit. Baik, itulah penjelasan materi kami dari kelompok 3 tentang nematoda. Kami mohon maaf apabila dalam video dan juga penjelasan kami masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.